Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Alim Kadir, kelas 2C, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan sebuah materi tentang hadis maudhu yang merupakan tugas individu pada mata kuliah Ulumul Hadis. Teman-teman, adapun sub pokok pembahasan kita kali ini adalah tentang pengertian daripada hadis maudhu, macam-macam hadis maudhu dan contohnya. Terus yang ketiga adalah hukum menyampaikan hadis maudhu. Yang pertama yaitu pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu atau juga sering disebut dengan hadis palsu. Para ulama memberikan definisi sebagai berikut. Hadis maudhu yaitu hadis yang dibuat sendiri oleh perawi lalu dinisbatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua yaitu macam-macam hadis maudhu. Melihat dari definisi tadi, maka hadis maudhu ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis maudhu yang dibuat secara sengaja dan hadis maudhu yang dibuat tidak disengaja. Yang pertama yaitu hadis maudhu yang dibuat secara sengaja. Adapun contoh-contohnya yaitu seperti hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah bagian daripada iman. Ini sebenarnya hadis maudhu. Contoh lain misalnya, innallaha ta'ala la ya'dzubu hasanul wujuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab orang-orang yang wajahnya rupawan. Ini pun adalah termasuk hadis maudhu atau hadis palsu. Adapun contoh yang lain, la yadkhulun nar man ismuhu Muhammad atau Ahmad. Tidak akan masuk neraka orang yang namanya Muhammad atau Ahmad. Ini hadis-hadis maudhu, hadis palsu yang sengaja dibuat oleh rawi yang disandarkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu hadis maudhu yang dibuat tidak sengaja. Berikut contoh daripada hadis maudhu yang dibuat tidak sengaja. An Ismail ibn Muhammad at-Talhi an Thabit ibn Musa az-Zahiri an Syarik anil Amash an Abi Sufyan an Jabir marfu'an man kasurat salatuhu bil lail hasuna wujuh bin nahar. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ismail bin Muhammad at-Talhi, dari Thabit bin Musa az-Zahidi, dari Al-Amsh, dari Abu Sufyan, dari Jabir, yang diriwayatkan secara marfu'. Barang siapa banyak melakukan sholat lail, maka wajahnya akan berseri-seri di siang hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Hakim memberikan keterangan tentang hadis ini. Beliau mengatakan, waktu itu Sabit datang ketika Syarik sedang
mendikte hadis kepada murid-muridnya. Syarik berkata, dari Al-Amsh, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu Syarik berhenti sejenak, memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk menulis daripada sanad. Lalu kemudian datanglah Thabit. Ketika datang Thabit, Syarik ini melanjutkan dengan mengatakan, barang siapa banyak sholat malam, melakukan sholat malam, maka wajahnya akan berseri-seri pada siang hari. Sebenarnya Syarik ini hendak memuji atau sementara memuji daripada Thabit, karena Thabit adalah seorang murid yang zuhud dan wara'. Akan tetapi Thabit menyangka bahwa pujian itu adalah merupakan matan daripada sanad yang telah disampaikan oleh Syarik. Maka Thabit pun meriwayatkan sebagai sebuah hadis. Nah, dengan demikian maka walaupun hadis yang disampaikan tadi adalah merupakan hadis maudhu, tetapi disampaikan oleh Thabit atau diriwayatkan oleh Thabit tadi secara tidak sengaja. Kemudian yang berikut adalah mengenai hukum menyampaikan hadis maudhu. Apabila kita sudah mengetahui bahwa suatu hadis itu adalah hadis palsu, hadis yang tidak disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau para perawi sengaja menisbatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka haram hukumnya untuk kita menyampaikan atau kita menyebarkan. Hal ini didasari kepada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hadatsa anni bi haditsin yura annahu kadhiba wa huwa ahadul kadzibin." Barang siapa yang menyampaikan berita tentang diriku dan dia tidak mengetahui bahwa berita itu adalah dusta, maka dia termasuk seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pembahasan kita tentang hadis maudhu. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.